Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast Ihgeli. Masih bersama dengan Iya, siapa lagi? siapa lo? Kim Jong Un. Iksan lah. Isan, Kiki. Baru kali ini. Ada yang beda ya Apa? di settingan kita kali ini. Ternyata alhamdulillah terima kasih buat Suzuki udah sponsori program ini ya. Alhamdulillah kita dapat satu-satu motor kan. Udah ada di rumah. Tapi emang Suzuki hebat banget. Gua semuanya pakai Suzuki. Karena produknya asik sih. Enggak, gue sebelumnya udah pakai dong. Lihat aja motor gue sekarang Suzuki. Mbak sini ya? Yang mana? Oke, balik lagi di Tribun Lampung Podcast, masih bareng kita bertiga dan pastinya udah ada narasumber di sini. Tapi sebelum masuk ke narasumber, gue pengen nanya dulu ke kalian. Kalian dalam hidup kalian berdua nih, Apa nih? pernah nggak sih merasa ada momen-momen lu nggak percaya diri gitu? Aduh. Kayaknya baru lahir aja. Bisa nggak gue dilahirinnya jangan subuh-subuh atau gimana gitu. Enggak ada nggak? Lu misalnya momen apa gitu? Tahu-tahu lagu lu merasa apa? Salah satu momennya lu kan? Kok gue biasanya kalau misalkan ngelihat orang yang apa ya, yang berprestasi gitu, gue bakalan merasa kayak yang insecure gitu, kayak aduh gue bisa nggak ya kayak dia gitu. Ya banyak sih sebenarnya, itu salah satunya, tapi yang paling sering ya, misalkan gue ngeliat orang Yang berprestasi. lu kayaknya malu banget gitu, pernah nggak? Iya, Ya itu gitu ya? Gitu, Lu sampai begitunya lu? karena gue berpikir kan di usia gue yang 22 tahun gitu, apa sih yang udah gue capai gitu. Nah, gue kayak langsung yang nge-compare itu gitu. Itu sih. Kalau lu? Kalau gue paling kalau misalnya lagi depan umum nih ya, kayak misal di kelas atau di forum gitu, lagi menyampaikan sesuatu yang kayak, oh udah gue udah pakai data nih, udah kayak keren aja gitu. Terus kalau ada yang nyeletuk, terus kayak ini keren gini, terus gue kayak, ternyata wow gitu ya, orang lain tuh banyak hal yang lebih dari kita yang dimana padahal kita udah prepare sebegitu rupanya untuk nyiapin forum misalnya kayak gitu sedang. Kalau gue sih simple sih, gue pernah malu banget itu ketika lagi momen resmi celana gue sobek. Itu sering banget, gue nggak tahu kenapa itu. Dan itu membuat gue pasti malu banget. Jadi gue nggak mau duduk, gue berdiri aja. Sobeknya pas bener lagi di tengah-tengah. Lo bisa bayangin dong gimana malunya. Dan itu sering kejadian sih, sampai sekarang. Enggak sekarang enggak. Sekarang aman. Jadi kalau misalnya dia di kantor lagi berdiri aja itu berarti udah pasti celananya robek sedikit. Iya, tapi pernah gue berapa kali di kantor tuh. Karena gue pakai celana sobek. Lu gimana? Lu duduknya emang Karena kan gue orangnya kurus ya, si kurus nih. Jadi kalau setiap kali habis nongkrong gitu nggak tahu tetap serak bunyi kain gitu sobek. Pas gue lihat, waduh beneran sobek di tengah. Gue pernah berapa kali sobek gitu. Nggak berdiri gue dari kursi. sampai balik ya lu di situ. Sampai balik di situ aja terus. Nah itu itu sih yang simple sih. Tapi kalau ngomongin soal percaya diri, narasumber kita kali ini, bintang tamu kali ini, wah ini mah udah nggak usah ditanya lagi. Aduh. Ada perkenalkan sendirilah. Halo, aku Brian. Aku asal Lampung. Udah dong, itu aja dulu. Sampai ditanya lagi. Iya, biar banyak gitu ya. Stop ya. Jadi Brian ini siapa sih? Brian ini anak tunggal. Siapa Brian? Ya Brian dong. Ya, apa gitu. Sekarang lagi sibuk apa, gimana? Kesibukan sekarang aku kuliah dan bekerja sebagai modal di Jakarta. Aku di bawah naungan Persona Management Indonesia. Udah sih itu aja. Oh, jadi model ya? Oh, model mah pasti percaya diri tinggi banget ya. Iya, tapi gitu gak sih? Lu punya merasa percaya diri banget ya? Enggak juga sih, kadang ada sisi insecure tapi itu semuanya bisa dilatih. Emang dari awal aku juga memang apalagi aku black kan, terus kayak black itu adalah minoritas kalau di Indonesia. Terus kayak enggak juga sih. Iya sih. Oke, lu jadi merasa minoritas gitu ya? Iya, dan kadang juga suka insecure gitu. Tapi ketika dilatih dan kita tahu, malahan yang gua anggap selama ini kekurangan ternyata kelebihan gua tuh. Dan itu bisa dijual gitu. Oh gitu ya? Gitu gak sih? Iya. Jadi Dari gua black orang ingat gitu. Terus bisa cepet kenal.
Jadi itu ternyata kelebihan bukan kekurangan. Gitu ya. Tapi Brian tuh apa ya, terjun di dunia modeling itu sejak kapan sih? Dunia modeling itu sebenarnya new face sih, baru ya. Terus kayak dari 7 Maret 2020. Dan kalau dihitung sampai sekarang baru 7 bulan lah, kira-kira 7 bulan 8 bulan. Tapi untuk di Lampung sendiri itu gue udah coba dari 2019 akhir gitu, udah mulai coba modeling, terus kayak ikut casting belum keterima segala macam, dan finally gue ke Jakarta ikut casting terus dapat manajemen gitu, baru bisa kerja. Dan lu pertama kali gue pengen jadi model itu gimana ceritanya? Nah kayak gue jalan gitu terus kayak ketemu orang, banyak banget yang bilang, ih lo tinggi kenapa nggak jadi model aja gitu. Oh, modal tinggi ya mereka Iya. ngomongnya ya. Terus kayak, ih lo ini unik kenapa nggak jadi model aja. Tapi gue dulu belum menganggap modeling itu adalah sebuah pekerjaan. Gue masih menganggap modeling itu adalah sebuah hobi gitu. Kayak, gue masih belum sadar tentang itu, dan ketika suatu saat gue ketemu sama seseorang dan ternyata itu saudara gue sendiri ya. Dan ternyata dia tuh model. Iya, saudara. Pak. Terus gue ngobrol sama dia kan modeling. Gimana sih modeling di Jakarta? Modeling seru kok, gue kehidupan gue sekarang ditanggung sama modeling, anak istri gue makan dari gue modeling gitu. Terus kayak gue, wow, lu bisa bertahan di modeling selama ini gitu. Terus kenapa gue nggak bisa? Akhirnya gue coba di Lampung, mungkin belum banyak yang mau. Oh, belum mau, marketnya belum ada. Marketnya belum ada ya. Mungkin gue yang skinny, terus yang black, terus yang masih susah untuk cari baju yang mungkin skinny lah di Indonesia, di Lampung. Tapi ketika gue ke Jakarta, ternyata malah diterima di sana. Malah banyak orang-orang yang pengen bajunya gue pakai deh gitu. Terus kayak gue skinny, gue bisa dipakein baju cowok, baju cewek bisa gitu. Jadinya di sana ternyata lebih banyak marketnya. Oh gitu ya. Oh, berarti awalnya lu dari Lampung ibaratnya lu kayak nggak diterima gitu. Bahasa kasarnya bukan sih. Kayak ya mungkin lagi nggak ada marketnya gue di sini. Lagi nggak ada. Itu bahasa kasarnya ya. Oh, jadi makanya lu ke Jakarta ya? Iya. Oh. Terus lu ada campuran juga ya? Iya, ya. Mix mana lu? Bokap Nigeria, Ekiti, nyokap Lampung, tapi Lampungnya nggak pure juga gitu. Kayak ada campuran sama Sunda. Oh, kalau lu Sama Pakisan ya kan? gua Komik campuran Korea. Elder sama Korea katanya. Korea kan lo. iya, opa banget gua. Iya sih. Gue pertama ngeliat lo kayak, wah Korea Utara nih gitu. Iya. Kim Jong Un ya, benar. Oh, jadi lu ada emang orang tua mixannya ya? Iya, orang Nigeria. tua mix. Nigeria itu masuk Afrika ya? Afrika. Betul, Afrika. Saudara lu sama T'Challa berarti? Enggak tentu dong. Kalau orang langsung saudaraan semua gitu ya Bang ya. Iya, gua kira. Logika Iya. mantap sih. Punya modal yang kita nggak punya. Apa? Ya? Apa? Oh benar. Tapi modal semuanya itu kan tinggi. Tapi berarti triggernya bukan dari kayak mungkin kan biasanya kalau model tuh dari kecil udah di Asal gitu ya. beberapa model gitu tuh dari kecil udah kayak sama mamanya disuruh ikut apa tuh namanya? Apa ya? Lomba gitu, oke. Fashion show gitu-gitu. Oh iya, itu memang mau lu ya? Apa disuruh sama nyokap bokap? Iya, itu mau gue sendiri. Tapi sebelumnya gue mau jawab yang ini dulu. Triggernya tuh bukan hanya tinggi, modeling itu sekarang gak cuma tinggi aja. Jadi udah banyak tipikal model kayak petit model, ada yang curvy petit model yang pendek-pendek gitu. Terus kayak Kita bisa ada caci lu, iya, cocok. ada juga curvy model sekarang. Itu yang baru tuh Curvy ya. Oh, jadi masih makin banyak ya? Iya, jadi semakin banyak karena kan di dunia nggak cuma orang yang skinny gitu. Di dunia nggak cuma orang yang berkulit putih, tapi ada semua. Jadi ternyata modeling juga butuh market yang seperti itu. Jadi sekarang udah mulai banyak tipikal model dan nggak cuma tinggi aja Iya, gitu. nggak tinggi putih gitu biasanya ya. Cantik ya. Itu pasti ya. Sekarang jadi model tuh makin banyak ya? Makin banyak tipikalnya. Ada nggak sih kayak standar bakunya gitu kan, walaupun itu kayak beda-beda, tapi yang standar di setiap apa ya, setiap kategori dasarnya gitu, ada nggak sih? Gue pernah menanyakan ini juga ke manajer gue sih. Gimana, apa sih yang membuat lu scout anak-anak gitu? Terus kayak gue tanya, dia cuma jawab, ini nih soal rasa sih katanya, soal kalau gue suka ya gue ambil gitu, kalau gue nggak suka nggak gue ambil gitu. Terus
Tapi kalau yang aku lihat yang paling penting sih dia punya unik yang bisa ditonjolin gitu, kayak Unik. ketika orang lihat dia bisa langsung inget gitu ya. Itu deh. Lu juga kemarin ikut pemilihan Mulimahane ya? Oh ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti salah info gua. Salah info. Salah info. Salah info. Salah info. Terus pengalaman kecil lu sendiri gimana di sini? Lu kan kayak merasa diri lu berbeda gitu dari yang lain. Itu gimana waktu kecil? Nah, kalau kecil sih gue bullying dapat juga, terus kayak karena mungkin di Lampung itu orang Lampung gimana ya aku liatnya. Terus Ya kayak pokoknya gua, sering dapat bully lah ya. sering dapat bully, tapi Lu gimana tuh cara waktu kecil tuh nanganin itu? waktu kecil kayak ya udah aja sih, karena kan kita Ya lah, udah ya, kita lahir gak bisa milih, kita mau kulitnya kayak mana, kita mau agamanya apa, terus kita mau gimana gitu. Kita lahir tiba-tiba besar, terus kita ketemu sama orang banyak dan ketika kita dapetin itu, kalau gue sih dulu menghadapinya kayak ya udah aja gitu. Lama kelamaan makin belajar dan semakin sadar tuh kalau itu kelebihan gue malah bisa ngejawab bulian orang gitu loh, kayak sorry itu sih ya, kayak hitam loh. Iya lah, gue hitam, gue ganteng, gue bisa bilang kayak gitu akhirnya gitu setelah sekian lama. Tapi menurut gue Brian tuh nggak hitam gitu sih. Maksudnya kayak dia tuh sawo matang yang manis gitu loh. Ngecun gak sih? Aduh, terbang. Serius. Jangan terbang, udah tinggi makin terbang loh kayak mana. Oh gitu. Terus di Jakarta gimana? Lu maksudnya lu atau bisa memutuskan untuk ke sana gitu dan lu dapet gimana persaingan di sana? Wah gila sih. Ya, kayak gue baru lulus SMA tuh. Jadi gue di Prisen itu masih SMA. Gue harus ke Jakarta pada saat itu. Terus gue bilang gue minta waktu dulu sampai gue selesaiin UN. Akhirnya gue selesai UN, terus gue langsung berangkat ke Jakarta Juni. Nah dari situ gue kayak shock culture pasti. Shock culture pasti karena biasanya di Lampung seperti apa, terus ke Jakarta yang culture-nya beda ya sama Lampung, terus kayak gue oh gini ya, Apa gini tuh ya. bedanya? Beda banget dari cara bicara, Contohnya, cara bicara, terus kayak kalau kita biasanya ngomong di sini terserah itu basing gitu, di sana mereka nggak ada yang ngerti gitu kayak. Bener sih. Iya, ya gue harus mulai masuk ke culture sana juga, adaptasi lagi. Terus kalau persaingannya modeling itu nggak cuma dari Jakarta aja, ternyata ada yang dari Surabaya, ada yang dari Papua 14 tahun rantau, itu ada gitu, sampai kayak di seluruh Indonesia modeling adanya di Jakarta dan yang itu nggak cuma gue, yang keriting nggak cuma gue gitu, yang tinggi banyak juga. Nah, gimana caranya aja untuk survive di dunia itu aja sih. Tapi kalau lu tahu, lu tahun berapa lu lahir? 2002. Set, umuran anak gua dong. Anak gua 2015. 2000-nya sama. Setiap narasumber jadi anaknya lo gitu. Ya 2002. Tua banget lo tuh. Jadi gua dulu era gua kan 90 nih. Jadi era gua tuh umur 10, 11 gitu. Kalau yang seperti Ryan ini memang ibaratnya rambut keriting kan dulu tuh rambut keriting tuh sampai dulu gue pernah punya saudara yang punya rambut keriting tuh dia malu banget cuy. Sampai harus dicatok, pokoknya gue mau lurus gitu, sampai dia nangis sama emaknya tuh gue pokoknya pengen lurus gitu. Iya, mama pas SMP kayaknya apa namanya tiba-tiba ada banyak banget orang-orang yang pada catokan itu ya. Bener-bener. Iya. Rambut sasak, rambut lurus muka sasak. Kalau kata orang-orang dulu. Nah sebenarnya itu adalah kayak beauty standar aja sih yang dibuat sama seseorang sih ya. Dulu seperti itu. Kalau sekarang kan, gue malah pingin keriting, gimana caranya ya? Jadi balik ke fashion lagi gitu, lagi, jadi muter banget gitu, muter banget. Dulu tuh malu gitu. Gue kalau sekarang kalau ngeliat orang cewek rambut keriting tuh kayaknya, buset lucu banget. Iya, gemes ya. Gemes. Tapi harus tetap good looking ya. Iya juga sih. Tanya gantian Len. gini banget sih kayak agak-agak kode gimana. Nembak langsung ya. Gantian. Tapi pernah gak sih Brian tuh kayak ngerasa tadi kan dari kecil
ngerasa sebelum akhirnya oke deh biasa aja untuk ngadepin semua itu, pasti ada dong rasa insecure kayak yang Gue kenapa kok sih kayak gini sih gitu. gue kayak gini dan kayak dijadiin bahan untuk bulian gitu. Pernah ngerasa gitu nggak? Pasti apalagi anak-anak sih. Terus kayak gue SD ngerasain itu, gue sering banget nanya kenapa sih gue lahir kayak gini beda gitu. Lu sampai segitunya lu ya? SD kelas 6 tuh sering banget. Terus kayak zaman SMP kelas 7 pacaran tuh kayak apa gue nggak punya pacar karena gue kayak gini beda sendiri ya. Terus gue mikir. Tapi ya balik lagi, akhirnya gue sadar kalau kecantikan itu adalah standar yang dibuat sama seseorang gitu. Itu nggak real. Kayak lu ganteng dan lu cantik ketika lu udah paham sama diri lu sendiri gitu, dan ketika lu udah jadi diri lu sendiri itu lu ganteng. Sama tadi Jay juga jelasin gitu kalau kekurangan dia itu merupakan kelebihan kita juga. Benar. Bisa menjadi kelebihan kita. Apa ya? Betul. Tapi itu untuk sampai ke penerimaan itu kayak yang hal yang susah banget gitu loh. Iya, lu Kalau tinggal lu misalkan- bertahan apa enggak lu. Bener, kayak misalkan gue kan menurut gue ya itu emang badannya agak berisi gitu. Jadi iya Siapa lu? Dosa dan masalah isi. berisi air gue gelonggongan. Jadi tuh kayak apa ya, kalau misalkan dikatain sama orang gitu, lu tuh harusnya kurusin lagi dikit gitu. Kadang kayak gitu tuh kayak lo nih barusan. Emang gua ngomong apa? Oh, gua kan cuma banyak dosa. Nah, kayak Terus? lu ngaca dulu aja gitu. Apa aja kalian tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa gitu. Enggak, maksudnya kayak apa ya, mungkin orang tuh nggak bermaksud ngomong kayak gitu atau gimana, cuman kayak gue tuh langsung Udah yang jadi budaya gitu. langsung yang down gitu loh, langsung yang aduh ya ampun iya gue terlalu gemuk banget gitu atau gimana, terus langsung yang nggak pede banget gitu kan. Dan untuk sampai ke penerimaan itu tuh belum sih, gue belum kayak yang Brian gitu kan, kayak oke Bisa ini tahan adalah banting gua. lo ya. Masih yang belum apa ya, ajek nih. Jadi enak banget nih kalau mau bikin down Kiki. Tapi kayaknya gue gendut. Iya. tapi kayaknya gue nggak kena sih kalau orang ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa kalau itu nggak bakal ada habisnya gitu loh. Iya. Ketika orang bilang, ih lo gendutan sih gitu. Terus pasti ada aja orang yang bilang, ih lo kurusan. Oh gitu. benar. Lo kurusan, kayak nggak bakal ada habisnya kalau kita ngikutin orang terus. Kalau kita ngikutin yang ini, ih lo gendutan, ih besok gue kurusin lah. Ketemu orang lagi, kurus amat lo sekarang gitu. Terus lo gemukin lagi, sampai kapan mau selesainya gitu. Jadi Iya. stres sendiri ya pikirannya. Kalau gue sekarang udah nggak peduli sama omongan-omongan kayak Iya. gitu. Itu yang paling penting, harus gak peduli sih. Nggak peduli. Memang kadang-kadang nggak peduli itu sebuah kunci. Karena ada tuh bukunya wes. Iya. Iya ada ya? Sikap untuk Sebuah tidak seni peduli. katanya. Sebuah seni untuk tidak. bersikap bodo amat ya. Ribet banget. Karena itu bahasa Inggris, jadi itu harus Bodo amat. Terus dengar-dengar salah satu yang mewakili JFW ya? Oh iya benar, dari Lampung. Jakarta Fashion Week. Jakarta Dari Fashion Week Lampung ya? 2021 ya. Oh 2021. Berarti baru tahun ini dong? Apa? Tahun kemarin acaranya. Tahun kemarin. Jadi fashion itu melihat fashion untuk digunakan di tahun ke depan gitu. Jadi kalau 2020 sekarang fashionnya gimana nih yang 2021? Lu Iya. tahu nggak Jakarta Fashion Week? Jadi Serius li? Oh gitu. Tahu gitu kan kayak ya guys, iya enggak, sekarang coba lu. Kan ngelesnya pinter dia. lo harus jelasin bang. Setahu gue sih ya, ini setahu gue ya, setahu gembel gue nih ya, pemikiran gembel gue, Jakarta Fashion Week itu salah satu ibaratnya kiblat untuk fashion di seluruh Indonesia. Nah itu di situ tuh, bener nggak? Bisa jadi kurang lebih ya. Coba diperbaiki, Coba dibelajarin. disempurnakan. Jadi Jakarta Fashion Week itu event fashion terbesar se-Asia. Oh Asia malahan ya? Ya, Asia Tenggara mungkin. Asia Tenggara mungkin ya. Terus di sana memunculkan tren-tren terbaru kayak baju yang bakal digunakan di tahun ke depan gitu aja sih, simple. Terus kayak event Fashion Week, kayak setiap harinya kita nampilin baju dari beberapa desainer sampai seminggu ke depan. Dan kemarin karena ini virtual show Jakarta Fashion Week, jadi cuman 4 hari. Beda dari tahun-tahun sebelumnya yang Fashion Week jadinya seminggu gitu. Gue tahu karena gue Pernah dulu tuh. pernah jadi ini, pernah ngikut. Foto. lo Foto liputan di sana. tahun berapa? Oh 2000 berapa ya? Udah lama banget gitu. Kayaknya juga 2010-an lah, 2012 deh.
Jadi itu Gue gue kayak gitu. tapi gue belum pernah cerita deh. Jadi gue tuh dulu norak. Gue kan orang daerah ya. Jadi emang fotografer saya itu bareng bule-bule segala macam, ada segala macam. Terus gue kan Iya. pakai kamera biasa ya, kamera standar gitu. Gue pakai flash dong foto-foto. Dan gue akhirnya dimarahin sama tukang Iya. fotografer. Woi, matiin flashnya. Itu nggak boleh banget. Iya emang nggak boleh banget kan. Iya. Norak emang gue dulu. Karena bakal mengganggu Iya. fokusnya model di runway. Iya, makanya itu gue pakai flash. Gila sih Norak, itu, sungguh parah sih. norak sekali. Karena dulu, tapi akhirnya pernah, setidaknya gue pernah nyicipin sih. Karena memang mega banget sih. Benar, gue waktu itu sempat juga waktu Kayaknya nggak ada yang bawa motor deh ke sana. Yang nonton itu. Ada bawa mobil gue rasa. enggak juga kalau misalkan Soalnya mulus-mulus bening-bening semua. Aku bawa motor. Modelnya bukan, maksud gue yang nonton itu kayaknya. enggak juga. Enggak juga ya? Oh. Soalnya gue waktu itu kan ngeliput tuh tahun 2018 lah pokoknya waktu masih Gue doang sih yang nggak pernah meliput. iya, jadi waktu pas masih magang gitu kan waktu kuliah. Terus gue ngeliat Jakarta Fashion Week itu, terus apa ya? Gue ngeliat itu kan modelnya terdiri dari berbagai apa? Warna kulit, terus habis Iya. itu apa? Tipe badannya gitu. Jadi di situ kayak gue yang Ya gue ngeliatin pasti nggak bisa nih jadi model. enggak loh maksud gue. Maksud gue tuh kayak yang emang beragam banget gitu kalau misalnya Iya. jadi model di sana. Dan gak cuma dari Indonesia kan, ada dari luar negeri juga gitu. Dan lu dari Lampung mewakili satu-satunya untuk yang masuk di sana. Itu audisinya gimana? Audisinya, jadi sebelum gue masuk manajemen tuh gue udah mantau banget JFW. Tadinya gue mau masuk JFW yang tahun 2019, tahun sebelumnya gitu. 2020. Tapi gue merasa kayak ini belum memungkinkan nih gitu. Kayaknya gue harus siapin dari sekarang untuk audisi yang tahun depan gitu. Emang apa aja sih itunya? Kriterianya sih kayak ya biasa aja gitu, kayak minimal tinggi 180, terus kayak kalau berat badannya berapa gitu, lingkarnya berapa gitu. Terus kayak Masuk lu Ki. Waduh. tapi kan yang balik lagi sekarang trennya banyak tipikal modelnya, tapi saat itu gue masih yang standar gitu. Terus akhirnya gue daftar, casting pertama itu kita foto komposit. Jadi kayak foto dengan lingkar-lingkar segala macam gitu, kita foto. Habis itu kita runway, jalan, dipilih berdasarkan mungkin jalan terbaik ya, jalan yang paling bagus atau Catwalk gimana. gitu ya? Catwalk, betul. Terus dipilih 6 finalis perwakilan Jakarta. Jadi gue Lampung, tapi Masuknya regional Jakarta. regional Jakarta. Kayak sekitar dari 1.000 orang Wow. gitu. Yang diambil 6 itu untuk perwakilan Jakarta. Nah, jadi ada 5 kota, Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, sama Medan. Nah, itu diambil 6 dan gue ngewakilin Jakarta gitu. Terus kayak setelah itu diadu lagi untuk diambil 12 finalis untuk di karantina. Bosen pakai yang lain. Ya, terus Setelah itu masuk lagi ternyata 12 besar. Setelah masuk 12 besar di karantina, terus kita setiap harinya tuh ada kayak challenge. Setiap harinya ada challenge catwalk, challenge foto, terus kita ditantang untuk pakai baju desainer turun eskalator sambil jalan gitu. Terus kayak banyak banget challenge-nya setiap hari dan finally jadi runner up JFW 2021. wow. Berarti dari ribuan orang tuh ya? Iya banyak Iya, banget. banyak yang banget. daftar Lu ya. dari kalau lu tahu dari Lampung sendiri, selain lu ada? Waktu itu gue pernah ngajakin orang-orang yang teman-teman gue yang gue anggap bisa lah gitu. Terus kayak mereka ternyata nggak mau daftar gitu. Terus kayak ya udah gue daftar sendiri aja, is okay. Dan ternyata manajer gue yang kan itu baru tuh kayak nawarin ketika daftar JFW under persona aja gitu. Terus gue under persona, jadi gue daftar bareng teman-teman gue yang model lainnya gitu. Ya udah, gue bisa ngelihat, gue bisa nyolong-nyolong ilmu juga dari mereka. Terus Ini capaian terbaik lu ya sama ini menurut lu? pencapaian terbaik gue masuk Tria Models
international placement Oh, di Apa itu? ngerti. Iya, gue juga kagak. Apa itu? Bang Isan tau ngerti gitu kan. Wow. Gigi sih. Mewakili apa itu dia kayak Ya kalau ada nama internasional pasti udah jelas kan ya. Iya, maksudnya apa? Ya Apa di aja? lingkup Kaliawi dan macam. apa lagi. Oke. Tapi kayak international placement itu kayak mother agency tapi yang ada di base-nya di seluruh dunia gitu. Nanti bakalan dia menyalurkan modelnya ke seluruh dunia kayak misalkan 3 bulan bakal di Paris, 3 bulan bakal di mana, 3 bulan bakal di mana gitu. Nah, untuk saat ini karena mungkin lagi pandemi agak susah ya untuk keluar-keluar apalagi Indonesia masih cukup tinggi coronanya. Terus kayak jadi masih ke hold sampai sekarang. Jadi lu bakal rencana ke depannya lu bakal kemana-mana nih? Gue titip deh. Insya Allah. Lemper di Paris. Insya Allah doain aja. Titip lemper di Paris. Atau Mbak Pia di Roma mungkin ada. Asli sana kan Mbak Pia? Apa tuh? Asli dong. Iya kan? Tapi Brian nanti apa ya, cita-citanya tuh memang mau jadi model gitu ya ke depannya? Iya, emang jadi model. Kan dia tadi bilang. Iya, enggak maksudnya. Iya, dia kan masih baru. Masih 18 tahun. Iya, Iya. bener. Apakah di situ gitu ya kan? Iya, jadi Bilang baru 7 bulan gitu. Betul. 18 tahun loh ya. Iya. Dan lu udah bercita-cita banget, udah pasti lu pengen jadi model ya. Iya, udah pasti. Enggak. Susah tau. Yang menarik gitu dari dunia modeling gitu. Modeling tuh nggak ada habisnya aja. Ketika lu belajar lagi ada tren yang baru lagi gitu. Terus kayak lu harus belajar terus enak serunya lagi ketemu sama orang yang banyak, maksudnya setiap hari bakal ketemu sama fotografer, stylish and makeup artist yang beda. Terus kayak gue bisa tahu karakter orang gimana. Oh. Terus kayak serunya lagi itu gue suka, gue kerjaan yang gue suka jadi kayak gue kerjainnya ikhlas gitu loh, nggak ada beban kerjanya gitu. Passion lah kalau kata orang zaman sekarang ya. Iya. Nah, tadi kan dia bahas soal apa tuh kayak enaknya tuh kayak gitu tuh Bang. Kalau modeling di benak gue nih ya, gue nggak ngerti ya gitu kan. Kayaknya disiplin banget gitu, terus kayaknya orang-orangnya sering galakin gitu nggak sih? Pas lihat kalau di kan ada tuh Bang, lagi ada yang di TV itu Indonesian Next Model gitu ya. Oh iya. Kayaknya galak-galak kayak gue kayak yang Kayaknya enggak deh itu kayaknya. Itu mah drama deh. itu drama ya. Iya. Emang kalau menurut lu gimana? Kayak gitu nggak sih sebenarnya? Dari lu sendiri deh, gimana? Ada sisi itu, ada juga enggak sih, kayak Paling kita cuma suruh berat badan lu juga boleh naik, lu harus di ini gitu. enggak sih, enggak. Cuman kayak ya benar gitu. Ketika lu udah dapat list book misalkan tugas lo apa gitu, kayak misalkan perbaiki branding, terus berat badan harus turun gitu. Wow. Terus kayak misalkan dalam waktu yang ditentukan nggak turun, ya pasti dimarahin sih gitu. Karena dia tidak melakukan tugasnya. Yang berat bagi gue kayak Iya. semua enak guys gitu. Terus Berat tubuh gue. Oke. karena kan tubuh ini aset ya. Oh Tubuh ini iya, kalau aset model kita iya. gitu. Terus kayak potong rambut itu nggak boleh sampai dipotongin lagi. Oh Terus, gitu. Jadi ini lu memang gak boleh dipotong rambut. Nggak boleh dipotong. Wow. Terus kayak jaga muka nggak boleh dijerawat, walaupun itu sulit banget untuk remaja kayak gue apalagi kan. Terus Iya masih kayak, 18 tahun lagi ya. itu nggak boleh dijerawat, nggak boleh makan yang aneh-aneh karena bakal ngerusak badan kan. Terus kayak olahraga harus Oh my god. boleh juga. Dan Sehat banget ini berarti hidup lu kalau di manajemen lu paling muda kah? Ada lagi yang 13 tahun. 13 tahun. 13 Dan tahun. itu setinggi lu sekarang. Oh no, dia cewek. Jadi Oh, dia kayak 170 maybe. Itu 13 Bukan jaket tinggi. 13 tahun. Ada ya? 13 tahun. Ada. Bahkan ada yang 14 tahun cewek ngerantau dari Papua. Oh. Itu gue kayak wow, 14 tahun ngerantau ke Jakarta dari Papua. Enggak dimarahin mak bapaknya ya? Ya karena mungkin dia menghasilkan gitu di Jakarta. Sekolahnya gimana tuh kalau yang lu tahu mereka? Oh, pasti online school sih. Enak ya. Terus lu sendiri memang nggak ada tuh mau cita-cita jadi dokter atau jauh bener ya, Bu. atau mau main saham kali? Kayaknya untuk saat ini nggak ada deh. Nggak ada ya. Lu lebih fokus ke sini sekarang ya. Iya, betul. Tapi ya Bang Len, jadi tuh sebelum jadi model ya, jadi tuh Brian tuh sempet jadi penyiar juga Bang. Oh, penyiar? Iya nggak sih yang di ini?
Itu gimana sih waktu itu? Kapan? Ya kan proses pencarian jati diri lah. Gue bisa bilang kayak SMA gue ngapain nih? Masa gue sekolah doang, pulang sekolah ngapain gitu. Daripada main ada pembukaan casting kayak radio-radio terus kayak stasiun TV gue ikutin dan ternyata keterima di salah satu stasiun TV. Nah dari situ gue belajar gimana cara ngomong. Terus ini bisa nge-MC habis itu jadi gue nge-MC event-event. Oh, wow. Nah habis itu baru kenal modeling and stop di dunia itu. Oke. Biar fokus ke dunia ini. Iya sih. Lu susah nggak sih? Enggak, kalau menurut lu susah nggak sih untuk jadi modeling gini? Susah Susah banget. Jadi banyak banget orang yang nanyain gue, Kak gimana sih jadi Iya, modeling gitu. karena dia merasa udah punya Iya. badan yang cukup proporsional kayak ya udahlah, modeling kan cuma jalan gitu. Iya. Aslinya nggak kayak gitu ya? Karena fisik tuh nggak cukup. Kalau fisik aja, manekin juga bisa gitu misalkan. Iya, jadi ditenteng manekinnya jalan gitu ya. Iya, Jadi masuk bisa akal, banget masuk akal. gitu. Kayak kalau modeling hanya mengandalkan fisik itu enggak banget. Apalagi lu basicnya kan nggak ada ya dulu model ya. Nggak ada. Lu kalau disuruh foto pose-pose gitu gimana lu? Iya bener. Awalnya susah, tapi kan ketika gue sampai di Jakarta nggak langsung terjun ke dunia pekerjaan, tapi gue masih dilatih dulu ya? Iya, dilatih dulu sampai benar-benar oke nih bisa kerja, langsung baru dilepas kemudian. Nah, ya kalau Kiki sama Ellen mah posenya cuma itu aja kalau foto bibir monyong, senyum, kalau nggak gini, udah kelar. Enggak juga sih. Foto lo gimana sih sebenarnya? Oh enggak, dia gini. Iya pose bapak-bapak. Pose bapak-bapak. Kayak gini kan. Pose bapak-bapak. Iya iyalah pose bapak. Profil Facebook, Iya pose. profil manapun ya begini. Enggak, beda. Tapi kalau misalkan yang di profil Instagram beda. Gini gua gini dong, gini. Pose bapak-bapak. Semakin tua jari itu semakin hilang. Ya lu sadar gak sih? Sadar gak? Lu kalau bayi pasti tangannya Nggak tahu sih, ketika karena- iya gini, ketika SMP apa SD gitu pasti gini, makin hilang jadinya tinggal 3. Oh iya benar. Ketika udah bapak-bapak masih gini. Oh, Lu sadar gak bapak lu sering bener foto begini? Enggak sih kayaknya. Bapak gua berarti makin hilang. Lo aja mau bapak lo. Wah kali kata gua. Pose Tahu bapak-bapak. kita ya. Tapi kita mau liatin dulu nih beneran model apa enggak, kita lihat ada foto-fotonya sih di Instagram. Mungkin bisa ditampilin operator. Bukan ya. Nanti. Oh, lagi gini. Wow. Ini bagus nih, Suzuki itu bagus. Luar biasa sih emang sih. Oke, kita mau nampilin dulu nih Brian, aktivitasnya apa aja sih? Jadi ngebengkel. Oh, enggak. Bukan sih, woy. Bukan, ini sponsor, woy. tapi kalau Brian sendiri Oh. nah pose begini itu. Ini lagi ngapain? Ya lagi pose Ini dong. ini Kayak gini pose, Bang. Nah, enggak. cocok gue pose begini. Cocok. Oh lu ini lagi pemotretan lah ya? ya ini lagi salah satu pemotretan untuk baju ya, flanel. Dia jual baju flanel dan ini sebenarnya gue foto dari laptop ya, bukan foto jadi gitu. Ya, bukan satu jadi ya. Iyalah kalau ini pasti ibaratnya lu ngambil dari ini ya. Dari laptopnya hard ininya. Coba ada lagi nggak? Next. Kan lucu. Ini gimana sih jadi bingung ikat ke sana ke sini. Boleh juga teman-temannya nih. Ini teman-teman satu manajemen. Enggak sih. Enggak sih, ini kalau ini dari semuanya beda manajemen, cuman kita ditemukan dalam satu pekerjaan aja gitu. Ini teman-teman bule ini asli orang Indonesia kah atau ada orang? Kalau yang ini Rusia, ini Rusia juga. Oh, dua-duanya Rusia. Dua-duanya Ya? Rusia. Tapi ini Beda manajemen ya. ya brandnya dia worldwide shipping gitu, jadi kayak biasa sebenarnya di Australia tapi bukan di Indonesia. Oh, gitu. Ya, Jasper bukan ya? Bukan Jasper. Ya? Apa sih, Bang? Jasper apaan sih? Jasper kira. Oh, ini. Ini lu apa nih baju compangnya? Ini lu berusaha untuk menjadi gembel apa gimana? Tapi kayak gini aja tuh kayak estetik gitu nggak sih? Keren gitu ya. Art gitu, art. Ya betul, setiap fotografer itu pasti punya seninya sendiri gitu dan kita nggak tahu maknanya apa, tapi fotografer punya taste sendiri. Ini pertama gue modeling sih. Oh, ini pertama kali lu foto ya? Ini artistik sih.
Terus pasti kalau kata mukanya dong, muka gini gitu. Oh. Sebenarnya bukan modeling, gue foto-foto aja di rumah. Depan rumah. Foto di rumah aja kayak gitu loh. Kayak ada yang ngarahin gitu. Nah, kalau ini nih, ini manajemen lu bukan? Ya, ini kita satu manajemen, ini 14 tahun. Masih kecil semua ya? Iya. Tapi kok Tapi kok apa? Kalau tua? enggak tinggi-tinggi banget maksudnya. Ini manajemen international school itu ya? Bukan ya? Bukan dong. Apa internasional apa tadi? Oh enggak, ini yang di Indonesia. Oh, ini yang di Personal Indonesia? management, iya. Oh, oke. Nah, ini kayaknya lagi di JW ini ya, nih. JF. Ya, ini lagi jalan di JFW gunain baju dari Amot Mansuri Muda. Lu kalau misalnya kalau kayak gini nih udah full harus ngikutin desainernya ya? Iya dong. Jadi kita mau make upnya seperti apa kita terima aja gitu. Tapi kita harus mendalami bajunya, kayak ketika bajunya swag tapi kalau mukanya sedih kan dilihatnya aneh gitu. Jadi kita harus benar-benar ke bawah juga sama bajunya biar orang bisa lihat, wow bajunya keren. Dan orang bisa beli bajunya. Ya masa dia mau request, Bang? Nggak Gue bisa kira, dong. dia pakai kacamata hitam sih terang gitu. Dalam ruangan. Tiap foto nih ekspresinya beda-beda gitu ya gesturnya. Ya nggak iyalah, nggak kayak lu cuman bibir monyong. Yang penting nggak gini Tapi ya, Lon ditambah. ya. Iya, berarti kayak gini. Sama gini udah. Tapi emang ini juga ya belajar kalau di model itu yang jelas ekspresi gitu Iya segala macam betul. ya. Ekspresi itu diajarin ekspresi gimana. Sebenarnya modeling itu ada sisi actingnya juga sih. Ketika kita di foto kita harus acting seperti apa nih. Ada sisi itunya juga. Dan makanya kalau ketika lihat foto gue itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena moodnya juga beda gitu. Kayak yang dikasih sama klien misalkan, gue maunya kayak gini nih. Jadi ya gue harus ngikutin dia gitu. Dan misalnya itu gimana cara lu ngatasin ketika mood lu lagi nggak beres? Nah itu sering banget gitu. Tapi mau nggak mau gitu secara profesional kita harus balik lagi moodnya ke misalkan gue lagi Ya, gimana tuh lu ada solusinya gimana? Tips-tipsnya. Gue pernah lagi sedih, lagi nggak mood gitu, ngapa-ngapain kayak bangun, udah siang, udah kesiangan, terus kayak fotonya ternyata yang careful gitu, yang Harus yang ceria gitu. terus gue kayak aduh, finally gue dengerin musik, terus kayak udah kebangun moodnya, terus gue foto, bisa juga sih ternyata. Musik ya penyelamat berarti. Iya, musik penyelamat tuh gue. Tanya Lon, lu kayaknya nggak pernah nanya gabut lu. Kalau kayak gitu sih Bang, gua kan nanya juga tadi. Nanya apa? Lu berasa jadi manajernya di sini. Manajer. Kiki lah, sama tanya Gue. podcastnya agak aneh ya, nggak ada kode-kodean apa, saat nanya-nanya gitu. Tembak aja. Iya memang begitu, emang harus begitu. Tapi kan kalau misalkan di apa ya, kayak modeling gitu kan biasanya orang tuh ikutan apa sih yang kontes gitu untuk cowok pasti Mister apa? Mister Oke. Kalau cewek Indonesia. kan ada Miss Mister Indonesia. Universe gitu. Lebih gampang. Ada Miss Universe atau Putri Indonesia. Kalau misalkan Brian mau ada rencana ikutan kayak gitu juga nggak sih? Gue harus jelasin dulu sebelumnya kalau pageant itu beda sama modeling. Oh iya. Beda. Beda banget dari situ. Jadi kalau Apa bedanya yang paling mencolok? pageant itu mempromosikan suatu brand atau alam gitu, misalkan kayak Ya pokoknya mempromosikan sesuatu gitu. iya Ya. wisata. Tapi kalau modeling tugasnya adalah Mempromosikan baju gitu tuh. mempromosikan baju gitu, kayak Baratnya ya. gimana caranya baju itu kelihatan mahal dan keren ketika lo pakai. Oh gitu. Beda aja banget gitu. Wah itu yang paling susah tuh, gimana caranya membuat baju itu orang tuh pengen rasa mau beli gitu. Iya betul. Itu susah banget. Hmm. Kalau gue yang pakai kayaknya nggak mungkin. Waduh. deh. Kalau lo yang pakai Maaf nih, mohon maaf. Bisa aja. Susah. Pakai sendiri aja. Susah. Kan? Bisa itu tuh sebenarnya tugas fungsi model tuh kayak gitu. Susah. oh ternyata beda ya sama Beda banget. pigeon gitu. Oh. Gue kira tuh kalau misalkan apa ya, kalau modeling ya nanti ada akses juga gitu untuk sana gitu, untuk ikutan itu. Terus lu kedepannya mau ngapain sekarang? Kedepannya mau fokus di sini, terus mau selesaiin Fokus kuliah. di sini di Tribun Lampung. Oke. Enggak. Fokus di modeling, maksudnya terus kayak mau fokus kuliah juga, mau selesaiin kuliah. Lu kuliah di mana sekarang? Kuliah di Universitas Hamka, Jakarta Selatan, di belakang Gandaria City. Ngambil jurusan modeling.
Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oh ya pas lah berarti ya. Gue rasa sih nyambung sih, make sense, modeling dan komunikasi. Benar nggak? Gak tahu ya. Sangat nyambung sekali. Oke. Oh jadi lu baru semester 1 ya? Baru semester 1 betul. Mudah-mudahan sukses deh. Amin. Udah tahu passion mau kemana. Itu tuh. Gue semester 1 tuh kayak masih bingung. Aduh. Bener. Itu orang zaman sekarang tuh mulai bingung maunya kemana, mau apa. Jadi Bang ya. Tapi kalau gue sendiri sih gue nggak percaya sih sama passion. Maksud gue yang harus gue lakuin saat itu ya harus gue fokusin gitu. Oh. Meskipun gue nih pingin apa gitu. Tapi kalau cuman ibaratnya kalau gue kan sekarang kan yang penting duit, Tapi enggak sih make Bang. money kan kalau gue kan. Lo kemarin itu bilang jelas-jelas passion gue tuh adalah jurnalis. Iya benar. Ya, untungnya sih gue masih masuk ke jalur itu gitu. Tapi misalnya kalau gue ada sesuatu yang lebih better gitu mungkin sekarang oke kayaknya. Pak Bos, tolong didengar. Kalau gue ya ibaratnya. Tapi ya karena sekarang gue udah nyaman, udah ini gitu. Oke sih. Ya sih, gue pernah denger juga di satu gue pernah baca buku kayak apa yang kita lakukan sekarang itu bisa dilihat dari dulunya kayak passion itu tumbuh karena apa yang sering kita lakukan dan apa yang kita sukai. Nah mungkin lu salah satu yang dari apa yang lu sering lakukan. Gitu sama apa yang kita sukai. Iya. Apa jadi Bang yang sering lo lakuin? Oh, mainan jumpa. Iyalah sekarang. Itu udah jadi passion gue kedua tuh. Gue dengerin passion lo bukan passion lo. Passion. Bukan cupang tuh passion gue. Iya. Kayak gini buat Brian. Thank you. Lu namanya lengkapnya siapa tadi? Brian Junior? Rodrigo Brian Junior Fadeiro actually tapi Muhammad Faradila. Rodrigo Brian Junior Fadeiro. Oh. Banget ya. Tapi for now nama gue Muhammad Faradila. Oh Muhammad Faradila. Iya. Oh jadi Di sekarang KTP Muhammad Faradila. Muhammad Faradila. Akte Muhammad Faradila. Oh jadi Brian tuh hanya sekedar nama di IG lo aja? Enggak sih, nama kecil. Oh nama kecil? Iya, nama kecil gue Rodrigo Brian Junior Fadeiro terus diganti jadi Muhammad Faradila. Pas masuk TK, kalau nggak salah. Brian Faradila. Agak susah ya gue ingetnya Brian aja udah. Muhammad Faradila. Pecala. Apa sih Bang? Susah kan menyebutkannya. Oh, thank you banget ini. Thank you banget nih. Brian. Kita panggilnya bener nggak dari tadi nih Brian apa lu? Brian Keberatan? betul, karena dari Oke. kecil biasa dipanggil Brian sampai gede jadi Brian terus orang kebiasaan. Oke, thank you nih buat Brian udah mau Thank mampir you. di Tribun Lampung Podcast. Yeay. Ada pesan-pesan terakhir mungkin, Mun? Kayak mau meninggal banget. Oh. Iya. Pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Tribuners tuh. Anything is possible, don't think limits. Thank you. Apa tuh kagak ngerti gua? Pasti dia nih. Jelasin dari bapak-bapak satu ini kayak harus dijelasin. Apapun yang nggak mungkin, jadi mungkin. Mungkin nggak mungkin. Salah ya? Apapun itu mungkin, jangan berpikir batas. Oh, Apalagi anak muda gitu. Iya. Aku udah kayak kita ya kan. Iya, lo orang masih muda masih. Terus dia ngomong kan, Lo orang, diem semua tuh kayak bapak-bapak lagi nyeramin anaknya tau gak? lo orang memang masih muda emang harus jiwa rebel itu harus ini. Harus lebih kuat. Gue dulu sih kayak gitu. Cuman sekarang udah deh capek. Enggak juga sih kayak masih rebel ya sampai sekarang. Agak sih. Masih sih. Agak. Masih. Berantem aja mbak. Ketahuan istri gue habis gue. Agak. Oke, thank you nih buat Brian. Udah Thank you mau juga mampir di sini. buat Tribun Makasih sekali lagi. Lampung. Sukses selalu. Buat para Tribuner jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Ribet menurut gua. Ya jangan lupa juga buat tontonin video-video kita ada di Facebook, YouTube, sama Instagram. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate. Nah, yang mau ngeliat-ngeliat Brian di mana? Bisa di mana mungkin? Instagramnya atau apa? Di ini majalah apa? Poster di mana poster Di mana? rambut? Di mana aja. Di mana mungkin? Instagramnya Brian Junior, Brian JR actually semua akun namanya Brian JR. Oke. Brian Junior. Ya, Brian Junior. Ada ya? Twitter nggak ada sih. Tidak ya Bu. TikTok, Instagram, terus Facebook, maybe terus kayak
Ya, masih banyak lagi. Aku lupa akunnya apa aja. Akun sendiri lupa, passwordnya lupa pas ini. Terima kasih nih buat Brian Thank udah you mau juga, hadir. Kak. Oke, Ellen sama Kiki, jadi keputusannya kalian mau menjadi model? Boh, mau jadi model apa kita? Model cupang boleh? Model cupang lo boleh gak sih taruh di kalender? Model cupang. Model cupang. Ah, beda Iya. nih, Mas. Iya, boleh. Kita bawa ikan cupang di Heeh. plastik lo itu. Yang lagi Jangan yang udah plastik mati. sih, ya ampun, pakai dong itunya. Plastik dong. Pakai toplesnya. Boleh, tapi lo ambil bibir lo monyong-monyong ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Bye bye. Bye.